Jazakumullah khairan katsira atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Wib. Semoga nasihat yang telah beliau sampaikan bisa menjadi renungan untuk kita ketika kita belum maksimal di rumah dan menjadi semangat untuk kedepannya. Amin. Nasihat yang ketiga dari Ustaz Agus, kepada beliau kami persilakan. Dari tadi nggak ada Ustaz duduk sini, kucingnya yang duduk sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Udah lah. Duduk sini ya. Bawah ya. Gimana kabarnya? Sehat? Wajah yang kemarin seminggu yang lalu terlihat murung, sekarang sudah terlihat ceria, menyejukkan dipandang mata, dan siap menerima apa yang Ustadz sampaikan. Ikhwan fiddin, akhwat fiddin, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syahrul, Ustadzuna, Ustadz Wiwib, ya, bahwa liburan yang sebentar ini cukup menyita perhatian kita, yang dari perhatian kita terhadap ilmu tersita terhadap apa? Dunia. Baik. Ahsannya saya itu pernah mendengar Ustadz Daris bercerita, karena seorang anak itu dia menyesali apa yang dia lakukan sehingga dia merusak HP-nya sampai dirusak sama dia. Apa nasihat dari Ustadz? Nah, yang salah itu bukan HP-nya, tapi yang megang, yang perlu dibenarkan. Toh HP itu belinya pakai duit, yang belikan orang tua. Baik, kita awali di malam yang berkah ini, insyaallah di majelis yang mulia, kita murojaah sedikit tentang bab sungguh-sungguh istiqomah dan cita-cita yang luhur di dalam kitab Taklim Muta'alim. Bagi yang kelas 1 masih terasa hangat, yang kelas 2 ya agak samar-samar lah. Baik.
agak samar-samar atau udah lupa. Ya, jadi diskusi kita biar tidak menyeberang ke sana ke sini, maka kita pakai kitab aja dan kita ambil sedikit nasihat. Cukuplah sebelum nanti kalian akan mempresentasikan apa yang kalian lakukan di rumah. Tentu ada kemarin lembaran tugas itu yang harus diisi sudah antum isi dan antum kumpulkan kepada ustadz dan ustadzahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihi al isyarah fil Qur'an bi qaulihi ta'ala ya Yahya khudil kitab bi quwwah." Hari ini, malam ini kita butuh motivasi atau motivator terbaik. Kalau orang baca sejarah nggak butuh motivator. Nah, ini ada kisah Nabi Yahya yang itu di mana? Di surat apa? Di surat Maryam. Di surat Maryam ayat ke-12. Jadi tema anak ini menjadi tema yang sangat besar. Tema anak, tema keluarga ini menjadi tema besar di dalam Al-Quran. Bahkan keluarganya Ali Imran dipakai nama surat. Nah, kita berbicara bab keluarga, maka kita ambil keluarga Imran. Setelah Imran ada di situ berdekatan dengan keluarganya Nabi Zakaria, yang sama-sama kita tahu, yang sama-sama kita ketahui bahwa ibunya Maryam atau Hana itu berdoa kepada Allah, kemudian bernadar agar nanti supaya anak-anaknya ketika dia besar mengabdi di masjid. Ini cita-cita yang aneh hari ini, bahkan nggak ada. Mana bapak ibumu pernah nggak, nak kamu nanti kalau sudah besar sudah jadi imam di masjid, jadi marbot di masjid? Saya kira nggak ada. Pernah bilang gitu? Ada yang pernah? Pasti minimal ya pengusaha atau ustadz. Ya, rata-rata seperti itu. Mana ada orang tua yang berani bernadar anaknya di masjid? Yang kita ketahui Al-Aqsa, ya, itu. Tapi Allah berkehendak lain, bahwa yang dilahirkan Hana adalah perempuan, diberi nama Maryam, lalu didoakan, diberi nama yang baik, didoakan supaya dia terhindar dari godaan setan dan anak keturunannya. Nah, ini penting ikhwah. Antum di usia rusda, sudah balighun nikah, sudah siap menikah. Tentu bukan berarti harus menikah. Usia siap menikah, artinya apa? Ya siap saja sewaktu-waktu, ya kan? Nah, ini adalah potret pondok pesantren. Kalau kita lihat di surat Ali Imran, ya,
Itu adalah potret pendampingannya Nabi Zakaria terhadap Maryam. Perhatikan poin penting, ketika orang tuanya itu soleh. Ini titik poinnya. Hasil belajar antum di sini tergantung kesolehan orang tua. Titik poinnya di situ. Kalau antum belajar masih berat, menghafal masih berat, antum sudah introspeksi diri, apa saya punya dosa apa yang belum saya istighfari, yang belum saya taubati. Kalau masih merasa berat, coba tanya ke ayah ibu di rumah, bagaimana mereka beribadah. Ya, apakah masih sering lihat Aldebaran, layangan putus yang terbaru, Masya Allah, sinetron-sinetron Indonesia ya, yang alurnya sudah mengikuti Korea. Ustadz kok tahu? Ya tahu lah. Kalau saya nggak tahu, saya nggak punya bahan buat ngomong, ya kan? Kalau orang tua kita masih seperti ini, maka sudah cukup doakan mereka, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka supaya mereka mau menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Doakan, ya, karena apapun yang dilakukan orang tua, bahkan Nabi Ibrahim memberi kita contoh, padahal orang tuanya tidak mau beriman dan bertahan tetap di pekerjaannya membuat berhala, Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya, bahkan tetap memanggil siapa? Abadi. Abadi gimana? Ya, baik. Ini ternyata visi misi keluarga itu dimulai dari kedua orang tua yang soleh, yang dari keduanya itu melahirkan generasi yang soleh. Coba dari Imran sama Hana, di bawahnya ada Maryam melahirkan Isa. Berarti Imran ini titelnya apa? Mbah. Coba kalau kita bisa memutus mata rantai perputaran sinetron yang tidak habis-habisnya di rumah dan di tetangga, dan mereka para ibu-ibu ketika sudah selesai nonton sinetron itu biasa ngerumpi, nyeritakan yang ditonton tadi. Kenapa sih ini nggak gini? Kami gitu ya. Mbak kira aku nggak perhatian nih, ya tak perhatian nih. Ya. Ini kan harus diputus. Pola seperti ini harus diputus. Berarti kalau kita yang memulai untuk beranjak mengambil posisi sebagai Imron, maka generasi yang akan datang jatuh di mana? Cucu Imron, Maryam, Isa. Jadi kebangkitan Islam ini masih panjang, ikhwah. Tinggal kita ambil posisi di mana. Kalau kita ambil posisi Imron hari ini, maka kita ya harus benar-benar soleh. Harus benar-benar soleh. Mau bernadar, gak mudah loh. Bernadar anaknya jadi marbot. Sederhana sekali, tapi impian yang besar. Berkhidmah di masjid, kan itu nadarnya Hana. Tapi Allah kasih hasil apa? Nabi cucunya, iya kan? Allah kasih hasil. Ya, tidak selamanya 10 dikurangi 9 itu 1. Ada kalanya 10 dikurangi 9 10. Ada kalanya mungkin cita-cita orang tua, cita-cita mbah kita dulu nggak terlalu tinggi,
tapi Allah kasih hasil yang luar biasa. Saya masih ingat betul ketika saya hendak berangkat ke madrasah Tsanawiyah, bukan madrasah Kota Al-Fatih, beda. Madrasah Tsanawiyah. Saya berangkat salim ke Mbah. Apa yang beliau ucapkan, dua kata yang hari ini saya masih ingat betul. Bahkan suaranya masih nempel di telinga. Saya salim, cium tangannya beliau. Apa yang beliau ucapkan? Bukan belajar sing pinter ya, belajar sing pinter besok ranking, besok jadi pegawai, bukan. Simple sekali nasihatnya. Golek ilmu sing manfaat. Loh, ini kalau ditafsirkan panjang, wong ada doanya. Rasul sendiri ajari kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Masya Allah, ya, kita kembali ke keluarganya Imran tadi. Maka kita harus memutus itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya ilmu. Caranya ya harus semangat belajar. Semangat belajar. Yang kemarin file-file yang di rumah, ya, yang Free Fire, PUBG, ya, Mobile Legend, Super Mario, gak ada. Yang akhwat, K-pop, apa segala macam, dah tinggalkan itu. Ini proses. Kami paham betul di fase antum semua. Tapi di fase ini setidaknya kalian sudah berpikir berapa? Berpikir 10 tahun lebih maju di usia teman antum. Kemarin saya ngobrol ya sama teman santri kita. Dia ngobrol sama temennya dulu itu enggak nyambung. Karena titik pembahasannya sudah berbeda. Dia sudah mulai beranjak memikirkan umat ini, temennya masih belum bisa move on dari game-gamenya HP-nya dia. Nah, ini kita berpikir sekian tahun lebih maju dari peradaban hari ini. Baik, kita kembali tadi. Kita harus memutus rantai sinetron itu, ya, dan mengambil peran, mengambil posisi sebagai Imran. Harapannya apa? Harapannya anak cucu, ya, kalian itu menjadi orang-orang yang soleh. Harapannya itu. Baik. Itu sering sekali dibahas oleh asatid, ya, bab masalah itu. Kita cuplik sedikit. Poinnya, ketika orang tuanya soleh, anaknya soleh, kita ini kadang jenuh gitu, ya, jenuh. Sehari kalau nggak izin beli pentol itu jenuh. Ya kan? Coba lihat Maryam. Apakah dia pernah keluar dari mihrabnya? Tidak pernah. Pentol datang sendiri. Entah siapa yang ngirim kan gitu. Intinya, ini ayo piye carane supaya antum semua punya motivasi sebagaimana Maryam, akhwat, ya, Maryam gitu ya. Antum siap jadi Maryam atau Aisyah atau Khadijah? Ya, silahkan pilih. Semua punya kelebihan masing-masing. Dan Maryam ini adalah salah satu wanita di antara 4 wanita yang paling mulia di muka bumi. Maryam, siapa? Asia, Khadijah, terus terakhir Fatimah. Ini wanita-wanita yang
paling mulia di muka bumi. Ikhwan sebentar, ikhwan dulu ya. Ambil mana yang kalian merasa, wah aku ini kayak Maryam banget, yes. Aku kayak Khadijah banget gitu ya. Loh, ambil itu, ambil. Posisikan kalian seperti mereka. Maka kalian tidak akan merasakan kejenuhan, tidak akan merasakan kelelahan, keletihan. Kenapa? Yang digantungkan, yang menjadi contoh adalah wanita yang paling mulia di muka bumi. Masya Allah. Wah, aku kok males yo. Wah, aku kok gak jadi Maryam, gak jadi Khadijah. Maryam gak pernah keluar dari mihrabnya. Siap? Siap gak keluar dari mihrab? Siap mundur. Iya. Ini contoh wanita-wanita di dalam Al-Quran. Tentu ada contoh pemuda-pemuda di dalam Al-Quran, banyak sekali. Yang senengannya tidur, ambil Ashabul Kahfi, selesai. 300 sekian tahun tidur, bangun-bangun masalah selesai. Allahu Akbar. Tidak masalah nak. Ketika kamu tidur, tidurlah. Ketika bangun, membangunlah. Kan gitu. Ketika tidur, tidurlah. Karena tidur itu tempat yang paling enak untuk istirahat. Perhatikan ikhwan, malam itu sebagaimana istri. Walaupun digantikan 2 siang, dia tidak akan terganti. Oh iya, malam. Karena Allah sudah sebutkan dalilnya yang antum semua hafal di surat An-Naba. Wa ja'alna laila libasa. Ya. Jadi ambil itu untuk mempertahankan akidah. Tidur bismillah, kan? Bangun-bangun temennya sudah jadi tulang. Tidak apa-apa, ya. Bangun membangun. Hari ini kaum muslimin sedang dinina bobokkan oleh siapa? Yahudi. Limada? Kenapa? Karena tahu kalau kaum muslimin ini bangun, maka dia akan membangun. Kalau kaum muslimin ini bangkit, maka dia akan membangun. Tujuan sejak awal Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua antek-anteknya itu adalah bagaimana caranya pemuda menjauhi Al-Quran. Sehingga dia datangkan untuk menyaingi Al-Quran, para pemuda itu didatangkan penari-penari yang tidak berpakaian, musik-musik didatangkan. Supaya apa? Para pemuda tidak mendengarkan Al-Quran. Kita harus peka siapa musuh kita sebenarnya. Ya, siapa musuh kita sebenarnya? Setan, iblis, Yahudi, itu musuh kita. Hari ini kita dinina bobokkan, dilus-elus, turu ae, turu aja tangi, ojo nyekel Quran, ojo nyekel Quran. Nah, ini walaupun 7 hari ini berat loh. Ya, kalau tidak berubah nanti setelah lulus jangankan megang, murojaah sudah tidak. Nah, ini kita tadi sudah ambil contoh Maryam sekilas ya, dan siap untuk menjadi Maryam, tidak keluar dari mihrabnya menunggu makanan datang. Siap? Siap. Ya, siap. Ya. Siap di mihrab, nunggu makanan datang, nerima
ilmu dari asatid. Karena nerima ilmu dari Zakaria. Sudah hafal ya, ayatnya ini 1, 2, 3, ya kan? Sudah hafal surat Ali Imran ayat ke-32 ke bawah kalau tidak salah ya. Itu ayatnya. Kalau pengen jadi wanita, ini contohnya ya. Jadi nggak usah kebanyakan ngeluh. Akhirnya membandingkan siapa saya dibanding Maryam. Iya. Akhirnya berusaha terus untuk lebih baik. Terus kemudian kembali ke tema yang kita ambil. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya ini, wahai Yahya, ambillah kitab itu, yakni kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, ya, dan kami berikan kepadanya hikmah. Wa atainahul hukma sabiyya, hikmah kenabian selagi ia masih kanak-kanak, sewaktu berumur 3 tahun. 3 tahun. Kemarin saya baca kisahnya Sahal. Sahal itu suatu ketika ya dia qiyamul lail di umurnya yang 3 tahun. 3 tahun sudah qiyamul lail. Siapa contohnya? Pamannya. Pamannya yang menjadi qudwah. Ketika itu dia ikut pamannya yang qiyamul lail, kemudian pamannya bertanya kepadanya, "Wahai Sahal, apakah engkau tidak ingin berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu?" Sahal berkata, bagaimana cara saya berzikir? Ini poin mahal, poin penting ya. Pamannya bilang, ucapkan 3 kalimat ini sebelum tidur 3 kali. 3 kalimat. Yang pertama, Allah bersamaku. Kalimat yang pertama, Allah bersamaku. Kalimat yang kedua, Allah melihatku. Kalimat yang ketiga, Allah menyaksikanku. Kalimat yang pertama, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Ya, diajarkan sedari umur 3 tahun. Ini adalah bab mengajarkan iman sebelum Quran. Bab masalah iman sebelum Quran. Lalu diamalkan itu setiap hari dan terus diberitahukan kepada pamannya perkembangannya dia. Akhirnya pamannya berkata, tambah, ucapkan itu 5 kali. 7 kali. 7 kali sebelum tidur. Diucapkan terus, jalan, lapor ke pamannya lagi, sudah 7 kali. Tambah lagi 11 kali sebelum tidur. Dan beliau semakin bertambah hari, bertambah mengucapkan 3 kalimat itu, semakin menambah kelezatan imannya dia. Bayangkan, umur 3 tahun dia sudah merasakan manisnya iman. Manisnya iman ya. Lalu di usia 5 tahun dia masuk ke kutab, dan di usia 6 sampai 7 tahun dia berhasil menghafalkan Al-Quran selesai.
Nah, kita belum berani menargetkan 30 juz karena yaitu pendampingan selama 3 sampai 5 tahun sudah seperti apa? Wong Sahal saja umur 3 tahun sudah aktif qiyamul lailnya, sudah aktif penanaman imannya. Kalau kita bisa jalan hal itu 2 tahun, aktif qiyamul lail, aktif penanaman iman, minimal mempraktekkan 3 kalimat itu, bisa jadi mudah-mudahan di tahun ketiga antum selesai Quran. Tentu dengan usaha. Ya, baik, kita kembali ke topik. Di umur 3 tahun ya, Nabi Yahya itu mendapatkan hikmah Nabi, hikmah para nabi. Karena ini Nabi Yahya ini ya anak yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia diajak main nggak mau. Nabi Yahya ini diajak teman-temannya main, yuk kita renang, yuk kita renang, yuk kita main bola. Jawabannya itu sangat mengejutkan. Sesungguhnya Allah menciptakan saya tidak untuk main-main. Bocah cilik iso ngomong kaya ngono. Wong sing SMA wae urung iso. Iya kan? Ayo main, ayo. Bahkan belum ditawari, ayo main Tat. Futsalan Tat, renang Tat. Ini levelnya Nabi Yahya masih kecil, anak-anak diajak main. Sesungguhnya Allah menciptakan saya tidak untuk bermain-main. Ya, memang spesial. Sejak kecil sudah diberi hikmah sabiyah sebagaimana Nabi. Ya. Lanjut di ayat setelahnya, wa hananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Ya. Dan beliau itu memiliki rasa belas kasihan yang mendalam terhadap manusia. Belas kasihannya mendalam. Ya. Enggak kayak kita, udah tahu temennya kesakitan, ada yang sakit, bocah klimprak-klimprak mau diara kono. Nah, itu enggak punya belas kasihannya. Ini Nabi Yahya ini mempunyai rasa belas kasihan yang mendalam terhadap manusia. Ya. Ya. Kemudian apa bentuknya? Bentuknya senang bersedekah kepada manusia. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Menurut suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan satu dosa pun, dan hatinya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melakukannya. Super. Anaknya Nabi gitu. Wajar Tat anaknya Nabi. Mbok kira anaknya Nabi kaya Nabi Yahya kabeh? Ya ora. Anaknya Nabi Nuh ya Kanan bareng ya enek. Ayo, arep alasan apa? Enggak, sudah tidak punya alasan. Ya, lebih dari 1/3 Al-Quran, lebih dari 1/3 Al-Quran adalah sejarah. Maka ini adalah sejarah, ini adalah kisah nyata, kisahnya Nabi Yahya. Buat ikhwan, kalau akhwat, kisahnya Maryam itu nyata. Jangan kamu kira Ustadz di sini cuma dongeng. Setelah itu nanti sudah pulang, tapi ya kisahnya mau ya. Terus nggak diamalkan, apa manfaatnya? Ya,
Ini kisah. Ingat kisahnya Yusuf. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah berkata kepada pembesar-pembesar Quraisy yang dulu jahat. Rasulullah umumkan 12 nama yang boleh dibunuh walaupun dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah. Kenapa? Karena bajingan. Jahatnya luar biasa. Walaupun bersembunyi di balik kiswah Ka'bah, bunuh, kata Rasul. Setelah itu pembesar-pembesar di hadapannya Rasul naik ke mimbar Ka'bah. Menurut kalian apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Kata Rasul gitu. Menurutmu, karena kamu sudah berbuat jahat kepadaku dulu, kira-kira kamu tak apain? Baru setelah itu, akhun karim, ibnu akhun karim, ya. Saudaraku yang baik, anak saudaraku yang baik. Kamu kan anaknya Abdullah dulu orangnya baik. Ini bahasa orang yang kalah ya. Tapi apa? Rasul ambil kisah yang ada di surat Yusuf. Hari ini kalian aku bebaskan dan sudah tidak ada masalah apa-apa. Nah, ini kisah diambil sama Rasul untuk memutuskan perkara yang besar. Maka kita juga harus bisa mengambil kisah di dalam Al-Quran untuk kita terapkan di kehidupan kita ya. Ini motivasi terbesar untuk kita semua. Lagi, itu ada berapa tadi? Yang pertama, dia nggak senang main-main ya, buat semuanya ini ya. Yang pertama, dia itu kalau megang kitab sungguh-sungguh. Yang awal sekali, dia kalau megang kitab sungguh-sungguh. Yang kedua, hikmah. Yang ketiga, dia bersedekah. Yang keempat, bertakwa. Yang kelima, tidak pernah melakukan dosa dan tidak punya keinginan untuk melakukan dosa. Nah, lanjut. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu selalu berbuat baik kepada keduanya, dan bukanlah ia orang yang sombong takabur. Jadi poin yang keenam adalah bakti kepada orang tua. Yang ketujuh ya, tidak sombong. Kedelapan, tidak durhaka. 8 poin ini pegang baik-baik, jadi bekal antum dimanapun antum berada, karena ini manfaatnya kembali ke antum. Antum bisa lakukan 8 hal ini, 8 hal yang ditinggalkan oleh Nabi Yahya buat kita, yang diwariskan Nabi Yahya buat kita. Apa balasannya? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Apa? Kesejahteraan dari Allah yang Allah limpahkan kepadanya pada hari dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan di saat-saat yang mengerikan, yakni hari kiamat. Pada hari itu belum pernah ada pemandangan yang sengeri itu. Maka Nabi Yahya selamat dari itu.
Ini poin besar buat kita. Kita buka dengan kisahnya wanita soleha, kisahnya Nabi yang dari belia sudah baik, sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muaranya di mana? Khudil kitaba biquwwah. Pegang baik-baik, pegang kuat-kuat. Salah satu kita memegang kuat Al-Quran adalah mengamalkan apa yang kita bicarakan malam ini. Gitu ya. Baik. Yakfi. Fi soal? Mafi insyaallah. Pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Iya, fadhal. Ngantuk apa nanya? Sahal. Itu beliau wafat tahun 280-an Hijriah. Tapi sudah masuk tabi'ut, ya di bawahnya tabi'in. Karena ya di bawahnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah wafat di 150 Hijriah. Juga termasuk mungkin selevel dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau Imam Abu Hanifah, gurunya beliau berapa? Gurunya Imam Abu Hanifah ada berapa? 4.000. 7 para sahabat. 7 di antara 4.000 itu adalah sahabat, sisanya tabi'ut tabi'in, termasuk Atha bin Rabah. Maka antum gurunya baru berapa? Nah, bisa dihitung jari, ya kan? Semangat hidup, terus belajar untuk mencari guru, ya, karena guru satu nggak cukup, ilmunya sudah habis. Kalau sudah habis, nyari guru lagi, sebagaimana Imam Abu Hanifah, gurunya 4.000. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ayo tanya. Bismillah. Kertas, tulis. Tanya. Iya. Mik. Ayo mik. Yang mengenai 8 hal yang harus diserahkan nanti, 8 hal antum kelewat berarti. 8 hal antum catat saja, nanti antum bisa pilih. Ya. Di surat apa tadi? Maryam. Di surat Maryam ayat ke berapa? Maryam 19 surat. Ayat ke berapa? 12. Maryam ayat ke-12 sampai ayat ke-15. 12 sampai 15. Itu ada 8 hal, ada 8 poin yang antum nanti bisa amalkan. Kalau 8 itu berat, minimal ada 5 poin yang antum bisa ambil. Ya. Ada? Masih menulis?
Salman fi soal? Mafi. Andi? Indi soal. Aina danu? Fil bait. Hah? Persiapan. Ista'iddu. Ikhwan berapa yang belum hadir? Danu, Falah, Noval Husain. Ada berita beliau sedang sakit atau kena musibah. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, Allah angkat penyakitnya, Allah datangkan, Allah perjalankan kembali ke pondok. Adapun tadi siapa? Danu lost kontak, nggak ada konfirmasi. Kalau Falah izin nunggu bapaknya pulang. Bapaknya lupa daratan. Di laut kan lupa daratan. Setelah 12 hari sampai 15 hari, bahkan ada yang sampai 20 hari baru mendarat ke daratan. Tadinya kemana? Miang bukan meriang ya. Miang nyari ikan. Baik, ada Putri pertanyaan? Ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Aina Aiska? Ya, Aiska izin ya, karena orang tuanya masih di luar kota, belum bisa nganter. Sudah? Nanti apa? Biar. Nanti setelah ini dikumpulkan kertas yang kemarin diberikan ke antum semua. Besok kita lanjutkan majelis ini bergantian, ikhwan akhwat. Yang akhwat nanti bisa di tempat lain. Besok kita lanjutkan, besok malam. Apa tugasnya? Masing-masing anak mempresentasikan kegiatannya di rumah, apa yang sudah dilakukan. Maka kertas itu penting, karena kamu nggak mungkin nginget-nginget selama 7 hari. Kalau kertasnya ada, tinggal dibaca saja ya. Cukup ya, karena saya lihat sudah matanya sudah nempel, kena lem semua. Padahal kalau di rumah lihat HP itu wah terang sekali ya. Sampai jam 1, jam 2 masih terang. Subuhnya tinggal sepet. Ya. La baksa. Kata bahasanya Ustaz Hermanto, ben kenal dunyo. Lek ora kenal dunyo kuwi bahaya, malah bahaya. Ben kenal dunyo, saiki. Baik, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua untuk memegang erat-erat Al-Quran. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Bisa ditutup. Kembali ke habitat masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Agus. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam belajar, kemudian mengamalkan dan dakwahkan, juga kemudian semoga kita diberikan kesabaran. Amin. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 hari nggak baca doa kamu